Halo, kali ini Bu Rini mau melanjutkan tentang materi gaya yang sudah Bu Rini terangkan kemarin. Kemarin sudah Bu Rini ajarkan konsep dasarnya. Sekarang Bu Rini ulang sekilas biar kalian nggak lupa. Dan untuk mempertegas pemahaman kalian, gaya itu simbolnya F. Gaya adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda. Ingat ya kemarin. Satuan gaya itu ada 2, Newton untuk sistem MKS dan Dine untuk sistem CGS. Apa itu MKS dan CGS? MKS itu artinya meter, kilogram, second. Jadi Newton itu terbentuk dari meter dikali kilogram dikali second. Biasanya M kali A, masanya kilogram, A-nya meter per second kuadrat. Kalau CGS, cm gram second. Jadi masanya dalam bentuk gram, percepatannya cm per second kuadrat. Kalau meter kilogram second nanti hasilnya Newton. Kalau satuannya cm gram second hasilnya Dine, seperti itu. Gaya dapat dihitung jika diketahui massa dan percepatan suatu benda. Ingat hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Nanti ya. Gaya termasuk besaran vektor. Besaran vektor itu mempunyai besar dan arah. Misalnya besarnya 70 Newton. Arahnya ke depan, arahnya ke belakang, arahnya ke barat, ke utara, dan seterusnya. Misal ada sebuah balok, ini ada gaya dorong F. Terus ada gaya hambatnya, yaitu gesekan antara meja dengan lantai, balok dengan lantai, sebesar F gesek. Tapi gaya dorongnya lebih besar dari F gesek, misalnya ini 100 Newton. Gaya geseknya cuma 10 Newton, pasti menang ke kanan kan? Maka arah geraknya ke kanan dengan percepatan A. Ingat, F sama dengan M kali A. A sama dengan F per M. Kalau kalian bingung, pakai segitiga ini ya. F sama dengan M kali A. A sama dengan F per M. M sama dengan F per A. Seperti itu. Paham? Lanjut. Benda dalam kondisi setimbang artinya jumlah gayanya 0. Nih. Misalnya nih ibu mendorong ke kanan 20 Newton. Terus kamu mendorong ke kiri 20 Newton. Bendanya akan tetap diam. Karena apa? Gaya dorongnya sama. Ke kanan dan ke kirinya sama besar. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jumlah gaya sama dengan 0. Kok bisa 0? Bagaimana? Misal kesepakatan kalau ke kanan itu plus, berarti plus 20 Newton. Ditambah dan kan F1 dan kalau kalimat matematika itu dan itu plus F2. F2-nya 20 Newton ke kiri. Paham ya? Atau 20 min 20 sama dengan 0. Jadi kalau ke kanan kesepakatan kita adalah positif, kalau ke kiri negatif, seperti itu. Nanti kita lanjutkan. Kalau F sama dengan 0 itu bendanya tidak bergerak. Ini Buni hapus dulu karena ini tambahan aja. Nah, kalau jumlah gayanya itu sama dengan 0 itu artinya bendanya tidak bergerak. Contohnya, mama dan adik mendorong meja. Gaya mama, gaya dorong mama ke kanan 50 Newton. Gaya dorong adik 30 Newton. Menangan siapa?
Menangan mama, pinter. Menang mama berapa newton? Oh, menang mama 20 newton ke kanan. Oh, sebesar 20 newton ke kanan. Berarti meja bergerak ke kanan. Yang digambar yang menangnya saja. Yang menangnya kan 20 newton ke kanan. Jadi kalau perhitungannya sigma F itu bacanya jumlah gaya atau resultan gaya. Kan kalau ke kanan tadi kesepakatan plus, kalau ke kiri min kan, berarti plus 50 newton min 30 newton sama dengan 20 newton plus, berarti ke kanan. Nah, yang digambar di sini ini yang menangnya aja. Ini sigma F-nya 20 newton, A-nya 5 kg. M-nya, A-nya berapa? A sama dengan sigma F per M sama dengan 20 per 5 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Bisa? Jadi Burini ulang. Ini ada meja didorong sama mama dan adik. Mama 50 newton dorongnya. Adik dengan gaya atau kekuatan 30 newton. Menangan siapa? Menang mama. Menang mama 20 newton ke kanan. Berarti meja bergerak ke kanan. Yang digambar yang menangnya saja. Yang 20 newton tadi hasil perhitungan ini. Terus yang ditanyakan A-nya sama dengan berapa? Pakai rumus ini. A sama dengan F per M. 20 per 5 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Lanjut ya. Nih, ini ada gaya, ini ada balok ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri. Coba dengan melihat angkanya menang. Baloknya bergerak kemana? Bergerak ke kanan. Iya, karena gedean ini nih 18 tambah 12 30. Yang ke kanan 30, yang ke kiri 15. Menang ke kanan, menang berapa? 30 min 15, menang 15 newton ke kanan. Jumlah gaya sama dengan berapa? 18 ditambah 12 newton yang ke kanan. Kalau ke kiri negatif, min 15 newton. Sama dengan 30 min 15 plus 15 newton. Plus artinya ke kanan. Paham ya? Ini misalnya sigma F1. Sekarang yang ini menang kemana kira-kira? Bendanya bergerak ke kanan atau kiri? Ya, pintar, ke kiri. Kenapa? Yang ke kiri 15 sama 18. Yang ke kanan cuma 12. Jumlah gaya itu sama dengan, kalau ke kiri ingat ya, kasih tanda min. Min 18, min 15, plus 12. Ke kanan plus. Dihitung-hitung jadi min 21 newton. Kalau min artinya ke arah kiri. Paham ya? Sigma F1 dan sigma F3 besaran yang mana? Besaran yang F3 dong. Karena tanda negatif dan positif itu hanya menunjukkan arah. Jadi ini 15 newton ke kanan, 21 newton ke kiri. Oh ya, besaran 21 newton seperti itu. Paham? Yuk lanjut. Tanda plus atau min biar kamu ingat. Ini kok ada yang ngeheng, hanya menunjukkan arah saja. Kita lanjutkan.
Jika massa kedua ini sama, benda mana yang lebih besar percepatannya? Misal M1 sama dengan M3 sama dengan 1 kg. Kalau kita nggak bisa membayangkan dengan permisalan, ya udah pakai angka aja 1 kg dengan angka yang sopan, enak dihitung. Sigma F1 tadi kita sudah ngitung 15 Newton ke kanan. Sigma F3 21 Newton ke kiri. A sama dengan F per M kan rumusnya. A1 berarti 15 per 1. Terus A2 sama dengan 21 per 1 kan masanya 1 kg. F per M masanya 1 kg. Paham ya? Yang A1 nya 15 meter per second kuadrat, yang A3 nya percepatannya 21 meter per second kuadrat. Jadi yang lebih besar A sama dengan F per M, itu artinya dengan massa benda yang sama, jika F besar maka A-nya besar. Jika F kecil maka A-nya kecil. Itu namanya sebanding. Paham? Nah, kalau nanti pas kalian lihat video bisa kalian mati-matikan sendiri ya sebelum lanjut ke soalnya. Nah, ini nanti akan Bu Rini share dalam bentuk gambar, kerjakan sendiri soal ini. Tadi sudah Bu terangkan. Terus ini soalnya, nanti juga kalian kerjakan sendiri. Sekarang Buni mau menjelaskan soal yang mirip seperti ini, tapi Buni ganti angka. Sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Kemudian balok tersebut ditumpuk dengan balok lain, ditumpuk ke sini. Massa balok yang ditumpuk 2 kg. Sekarang percepatannya menjadi berapa? Itu pertanyaannya. Dengan gaya F yang sama, F-nya nggak diubah. Yang diubah hanya massanya. Tadi ya, ini F ada 3 kg. Ini F 3 kg. Mula-mula seperti ini. Terus yang kedua, bentar, ini F, gaya F mendorong massa benda balok 3 kg, menimbulkan percepatan 2 meter per second kuadrat. Terus kondisi yang kedua, pada benda ini dikasih benda lain bermassa 2 kg. Sekarang A-nya jadi berapa? Gitu. Itu tadi soal yang tadi. Angkanya persis. Sekarang Buni ganti angka, misalnya A-nya menjadi 3, ini menjadi 5, ini menjadi 4, terus ini Buni ubah menjadi berapa ya? 3, 4, 3. Nah, diubah menjadi 3. Kan F-nya sama. F1 sama dengan F2 sama dengan F, dimana F itu sama dengan M dikali A. Paham ya? Berarti kita lihat yang ini, F1 sama dengan F2. F1 nya apa? M1 kali A1 sama dengan F2 nya apa? M2 kali A2. Kan gayanya sama. M1 nya 5, ini A1 nya 3, ini A1, ini A2. M2 nya 4 tambah 3, 7. A2 nya belum tahu. Kan M2 nya itu 4 kg ditambah 3 kg.
sama dengan 7 kg. Terus kata kuncinya, gaya mendorong gaya ini itu sama dengan gaya ini. Paham ya? Terus F1 yang ini, fisika itu gampang kok, tinggal masukin rumus. Yang penting tahu ceritanya. F1 yang ini itu ini. Paham ya? Terus F1 yang ini itu ini. Terus masukin angkanya. Udah masukin angkanya berarti 15 sama dengan 7A2. A2 sama dengan 15/7. Atau A2 sama dengan 21/7 meter per second kuadrat. Nah, soal yang tadi tolong dikerjakan ya, mirip yang ini. Nanti upload di gambarnya. Ini sama kayak tadi, kerjakan. Ini soalnya sama, kerjakan kayak tadi. Ini juga kalian bisa, sama, kerjakan sendiri ya. Ini juga kalian bisa. Yang ditanyakan adalah hukum Newton 1 terjadi pada gambar mana? Kalian harus ingat penjelasan Bu Rini apa? Bunyi hukum Newton 1. Hukum 1 Newton itu, Bu Rini ingatkan sekali lagi, A-nya 0. Kenapa A-nya 0? Karena tidak ada gaya F-nya 0. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya benda diam tetap diam, atau benda bergerak tetap bergerak dengan gerak lurus beraturan. GLB itu gerak lurus beraturan. Nah, ini sudah Bu Rini jelaskan. Setelah mendengar penjelasan Bu Rini, tolong kakak kerjakan soal yang Bu Rini upload berikut ini ya. Dalam bentuk gambar ya. Terima kasih.